Nah, ya. Jadi bolak-balik gitu ya. Tidak pernah ada riwayat dinukil kepada kita kalau Nabi SAW mau haji atau mau umroh itu buat ibadah khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi video tersebut itu menampilkan ya ada ya seorang laki-laki dan perempuan ya. Jadi mereka ini ingin melakukan ibadah haji, namun sebelum berangkat haji mereka ini melakukan ritual-ritual yang mungkin di daerah teman-teman itu ya tidak ada ya teman-teman ya. Dan itu ada di daerah tertentu ya. Di daerah saya juga tidak ada ritual semacam itu, yaitu ketika mau berangkat haji ada satu perempuan itu di tengah-tengah pintu, kakinya diletakkan di atas ya, di samping pintu seperti ngangkang gitu ya. Lalu kemudian di bawahnya itu yang mau pergi haji itu masuk di bawahnya gitu ya, di bawah kaki yang ngangkang tersebut ya. Dan ini adalah ritual yang konyol sekali ya teman-teman ya. Dan tidak boleh untuk diikuti. Karena apa? Karena hal yang semacam itu pasti ada di dalamnya itu ada kepercayaan yang tertentu gitu ya. Ketika ingin berangkat haji harus melakukan ritual semacam itu. Dan ada sebagian juga ya kaum muslimin ketika mau berangkat haji juga mengadakan misal ya syukuran gitu. Itu juga ada yang semacam itu. Namun nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut ya. Oke, mari kita simak videonya. Hai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, kami rindu Baitullahmu, kami rindu. Astagfirullah, ini aurat kemana-mana gitu ya teman-teman ya. Kami rindu Oh ya teman-teman ya, ada yang ketinggalan ya. Jadi ritual-ritual semacam ini ya itu tidak ada di ya kelompok Salafi, Muhammadiyah, Persis dan kelompok-kelompok yang memegang sunnah Nabi SAW ya teman-teman ya. Dan kita tahu sendirilah ini dari kelompok mana ya ritual-ritual semacam ini. Nah di sini tulis juga ya ritual nganu biar jadi haji mabrur ya. Dan ini asli, bukan saya nulis ya teman-teman ya. Saya hanya mereaksi ya. Oke, mari kita lanjutkan ya videonya. Coba kita lihat lagi ya. Ini suami istri ya, yang pakai peci sama pakai warna putih. Panggilanmu, kami ribet amat ya. Memang perbuatan bid'ah ini memang ribet sekali ya, menyulitkan. Oke, nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ritual-ritual ini ya di dalamnya itu memiliki kepercayaan tertentu. Dan saya tidak tahu ya kepercayaan apa mereka ini melakukan demikian. Tentu pasti ada ya ada kepercayaan yang mereka ini mungkin biar selamat sampai tujuan ataupun biar menjadi haji yang mabrur. Ya bisa jadi ya teman-teman ya. Nah, namun bagaimana syariat Islam ini memandangnya? Tentu tidak disyariatkan. Tentu tidak ada kalau di dalam agama Islam kita ini kalau ingin berangkat haji ya berangkat gitu ya teman-teman ya. Seperti Nabi SAW ketika mau berangkat haji ya mengajak para sahabat, oke, kalau yang mau berangkat ikut gitu ya, kalau enggak ya mungkin tahun depan ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita lihat ya ritual semacam ini tidak ada kita temukan ya, yaitu orang-orang yang memegang sunnah Nabi SAW. Ya kita tahu kan dari kelompok mana mereka ini
ketika mengadakan ritual-ritual yang semacam ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan ya, yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah Imam Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah yaitu ketika mau berangkat haji, apakah harus mengadakan syukuran ataupun mengadakan ritual-ritual ataupun membaca Yasin dan membaca zikir-zikir tertentu dan mengundang para warga untuk datang ke rumahnya. Misal, saya ini mau pergi haji dan saya akan mengadakan zikir-zikir semacam ini. Nah, teman-teman, jadi ini ada penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Oke, mari kita simak videonya ya. Apa yang harus orang lakukan ketika ingin melakukan haji sebelum berangkat dari rumah menurut sunnah? Ya. Karena ada saudara anak melakukan selamatan memakai rebana. Rebana ya? Iya. Jadi kalau setahu saya, Allahu alam, sebatas ilmu saya ya, tidak pernah ada riwayat dinukil kepada kita kalau Nabi SAW mau haji atau mau umrah itu buat ibadah khusus. Misal ngundang orang, misal berzikir, misal itu belum pernah ada riwayat. Nabi SAW kalau mau haji, ngiklanin saya mau haji, ya mau ikut silakan. Udah sahabat pada siap-siapin barang-barangnya berangkat. Nggak ada ibadah khusus gitu. Nah ini kadang-kadang kita di Indonesia ini kita selalu hubungkan ibadah kita dengan perasaan, gitu kan? Ini kalau kita berangkat orang-orang nggak tahu enak nggak ya? Nah, terpaksa dibawa perasaan, buatlah acara. Ya, sudah ngundang orang di rumah nggak enak kalau nggak ada ininya, baik tambah lagi ada di zikirnya, tambah lagi ditambah dengan hal-hal yang lain-lain, ada berzanjinya, ada ininya, ada itu, jadi ditambah dengan hal-hal yang tidak pernah Nabi lakukan. Akhirnya kesannya nanti menjadi sebuah sunnah, sebuah perbuatan yang dianggap bagian dari syariat, dan ini berbahaya ya. Maka saya sarankan, setahu saya Allah alam tidak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW, apalagi dalam hadis-hadis yang lain justru bertolak belakang ya. Setiap kali kita mau beribadah itu dianjurkan kitman namanya, ditutupi. Apa dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah cinta dengan hamba yang taqi itu suka bertakwa, selalu mengerjakan perintah, wajib dan sunnah, dan meninggalkan yang haram, yang dilarang, haram atau makruh. Itu namanya orang yang bertakwa. Allah suka dengan orang yang seperti ini, Allah cinta. Kemudian gani, kaya dan suka bersedekah. Kemudian khafi, suka nyembunyiin amal solihnya. Berarti lebih aman. Kalau yang saya tahu seperti Abdullah bin Mubarak dan beberapa ulama tabi'in itu, mereka kalau mau pergi haji atau umur tidak ada yang tahu. Jarang sekali orang tahu gitu kan. Nggak ada yang tahu kecuali orang yang lihat dia. Nanti tiba-tiba sudah pulang haji. Itu jauh lebih baik, karena mengiklankan ibadah ini dianjurkan oleh para ulama tidak dilakukan kecuali memang dasarnya ibadah itu teriklankan. Seperti misalnya sholat 5 waktu harus di depan orang, gitu kan. Tapi kalau tidak, seperti sholat malam, seperti sedekah, kan malah kita disuruh anjurin untuk sembunyikan. Gitu. Ya. Maka lebih baik Allahu a'lam disembunyikan. Lain kalau kita ketemu di Mekah lagi haji sama-sama ya silahkan. Ya, tidak usah digempos expose ya. Kalau saya akan haji dan seterusnya. Kalau ini melakukan selamatan dengan rebana ini malah lebih jauh lagi. Nah, teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah Imam Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait pelaksanaan haji ataupun melaksanakan sebelum pergi haji itu ada ritual-ritual tertentu. Nah, teman-teman, ya mungkin di daerah teman-teman juga ada yang demikian ya, yaitu sebelum berangkat haji mereka ini melakukan ya mengumpulkan warga. Bahwasanya saya mau berangkat haji, dan ada yang membuat ritual-ritual tertentu, dan memang ada ya sebagian kaum muslimin juga ya mengadakan ritual semacam itu. Namun apakah dengan niat baik semacam itu sudah cukup? Tidak ya. Kan kalau ada yang mengatakan bahwasanya ini kan yang penting niatnya baik ya. Niatnya adalah baik membaca Al-Quran ataupun kemudian bersedekah, memberi makan orang, mengumumkan, terus minta pakai rebana. Yang penting kan niatnya baik. Jadi teman-teman ya, niat baik saja itu tidak cukup ya. Kita harus ya memang benar ya, niatnya baik, tapi harus yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW ya. Apakah Nabi SAW itu ketika mau berangkat haji dan para sahabat itu melakukan ritual-ritual tertentu? Tentu kita tidak pernah menemukan riwayat-riwayat yang semacam itu ya. Nah, maka dari itu agama Islam ini ya tidak ribet ya teman-teman kalau kita ingin berangkat haji ya.
Dan yang membuat ribet, yang membuat mempersulit diri adalah inilah perkara-perkara ya, perkara-perkara yang tidak contohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perkara bid'ah ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti di video pertama tadi, ini memang videonya lucu sekali ya. Dan saya juga tidak pernah menemukan ada ritual yang semacam itu ketika mau berangkat haji. Yang saya temukan kalau di daerah saya itu ketika mau berangkat haji ya, itu ada undangan, yaitu yang mau pergi haji itu mengundang warga ya untuk hadir di rumahnya, bahwasanya orang tersebut itu ingin berangkat haji ya. Lalu kemudian di situ ada yang namanya baca doa, ataupun habis baca doa makan gitu ya teman-teman ya, pas itu keluar WC-nya. Nah itu memang ada yang semacam itu ya. Namun kalau kita ingin mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berangkat haji ya, itu mengajak para sahabatnya ya, yang mau ikut silakan gitu ya teman-teman. Dan tidak, ibadah itu tidak di kayak di apa namanya itu ditunjuk-tunjukkan oleh orang-orang ya. Jadi berangkat haji tiba-tiba pulang sudah haji gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi lebih baiknya ya seperti apa yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Khalid Salamah. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.